Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat. Apa kabar kita di tahun 2026? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Saat ini puji Tuhan kembali kita akan bersama-sama bergumul tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ialah dari kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke-80. Kali ini di bawah judul perikop nyanyian pujian Zakaria. Saya mengambil satu ayat, yaitu dari ayat 76. Bunyinya demikian, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sidang jemaat saudara-saudaraku, izinkan saya menyampaikan tema renungan bagi kita ialah menjadi bagian dari rencana Allah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pernahkah dulu kita menyangka tentang hidup kita hari ini? Bahkan tidak disangka-sangka mengapa kita bisa hidup seperti hari ini atau sekarang ini. Satu, sebagian besar dari kita tentu tidak menyangkakan tentang hidup kita bisa seperti hari ini. Sementara mungkin kala itu hari ini tidak pernah ada di benak kita. Atau hari ini adalah kenyataan dari mimpi kita di masa lalu. Yang kedua, kita juga tidak punya kuasa untuk memastikan seperti apa kita atau bahkan anak-anak kita, keturunan kita di masa depan. Sebab keadaan hidup ini bisa jadi di luar dari kendali kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Namun orang percaya selalu mengimani bahwa setiap proses dan momen hidup tidak lepas dari rencana Allah. Sebelum mengakui kehidupan kita sebagai bagian dari rencana Allah, adakah kita pernah kecewa? Adakah kita pernah marah? Adakah kita pernah kesal, putus asa, menolak? Ketika mendapati rencana awal hidup kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sebenarnya Zakaria, seorang imam dari rombongan Abia, tidak pernah menyangka bahwa kelahiran Yohanes, anaknya, adalah anugerah Allah di masa tuanya. Bisa kembali kita melihat di Lukas 1 ayat 18, bahkan karena keraguannya akan hal itu ia mengalami bisu. Sebab terlalu mustahil untuk Zakaria punya anak di usia lanjut, tetapi itulah Tuhan. Banyak kemustahilan dalam hidup manusia, tetapi Allah dapat membuatnya menjadi mungkin saat semuanya telah menjadi rancangannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita dapat memahami lebih mendalam tentang latar belakang nyanyian pujian Imam Zakaria. Sebab tidak hanya soal kelahiran anaknya saja, melainkan ia kembali dapat berbicara setelah kelahiran anaknya. Nyanyian Zakaria bernada pertama, rasa syukur yang besar, tidak terhingga, dan kebahagiaan yang ia miliki kala itu. Kemudian yang kedua, menyatakan iman atas penggenapan firman Allah dalam kitab suci. Dan yang ketiga, menyatakan harapan Zakaria bagi keselamatan dunia. Ini
kepada Allah melalui anaknya Yohanes, yaitu anak yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang keempat, penuh penyerahan kepada Allah sampai Zakaria benar-benar melihat bahwa Allah telah menepati janjinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah momen hidup yang sudah kita nyatakan syukur atasnya seperti yang dilakukan oleh Zakaria? Pertama, apapun yang terjadi di masa lampau bukan saatnya menghabiskan waktu untuk menyesalinya. Katakan bahwa hidupku hari ini adalah bagian dari rencana Allah. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Kedua, adakah momen hidup yang sudah kita alami hari ini kita nyatakan syukur atasnya, sehingga kita selalu berpegang teguh dengan iman kepada Allah apapun yang terjadi, kepahitan atau bahkan momen manis dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi demi membuahkan kebaikan bagi kita. Hindarilah berprasangka buruk dengan Tuhan. Mulailah menanamkan keyakinan penuh bahwa Ia akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, mulailah setiap hari kehidupan kita dengan benih pengharapan. Ucapkan dengan optimis hal-hal yang positif. Kata-kata adalah doa. Amin. Yakini bahwa apa yang kita doakan hari ini adalah jalan yang kita rintis untuk Tuhan menjalankan rencana terbaiknya. Berhentilah terlalu banyak khawatir atau takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Percayalah pada Tuhan yang akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, hiduplah sebagai orang yang tidak hanya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, tetapi berserah penuh kepada Allah. Sampai suatu saat Ia membuat kita benar-benar melihat dan mengalami betapa bangganya menjadi bagian dari rencana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, saat ini, biarlah momen kehidupan kita yakini, kita mulai, kita persiapkan menjadi bagian dari rencana Allah yang terbaik. Oleh sebab itu setialah dalam setiap prosesnya. Tahun 2026 mungkin kita tidak menyangka bisa tiba sampai pada hari ini, atau bahkan kita tidak dapat memahami apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, atau bahkan di hari-hari mendatang hidup kita. Tapi yakinilah bahwa Allah sedang berencana atas hidup kita, tentu rencana yang terbaik. Imanilah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Izinkan kami Tuhan mengucap syukur atas firman-Mu. Izinkan kami juga Tuhan untuk hidup, untuk beriman, untuk percaya penuh dengan kebenaran firman-Mu yang akan Kau genapi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, buatlah kami percaya bahwa janji Tuhan atas hidup kami akan digenapi. Biarlah kami senantiasa mengucap syukur atas hidup kami hari ini, dengan selalu beriman, dengan selalu berpengharapan dan berserah penuh kepada Allah. Berkati sidang jemaat-Mu dalam berbagai macam pergumulan hidup mereka. Berkati juga rencana hidup kami ke depan. Tuhan Yesus, banyak hal yang terlalu mustahil bagi kami manusia, tetapi Allah dapat membuatnya menjadi mungkin. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk setia
ambil bagian dalam rencana Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kita, untuk sukacita kita, untuk keteguhan hati kita untuk bergumul dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Amin. Shalom.